Baik, kita lanjutkan. Bung Indra bagaimana? Jadi begini, masalah SP3 itu kan wajar-wajar saja kalau di dalam penyidikan tidak terbukti adanya fakta hukum yang mengatakan seseorang itu tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, ya boleh-boleh aja itu di SP3 kan, bukan berarti melemahkan KPK. Biasanya pejabat kalau diberikan kewenangan itu suka gitu. Nah, kok KPK sendiri ketika hendak diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan ataupun penuntutan, mereka menolaknya gitu. Nah, inilah esensi dasar dari keberadaan KPK untuk menghindari bahwa lembaga yang diberikan kekuasaan yang cukup besar ini untuk kemudian bernegosiasi gitu. Bernegosiasi dengan orang yang mereka sidik untuk menghentikan perkara. Empiris, data yang ada selama ini, keberhasilan penuntutan di KPK itu 100%. Oke. Menunjukkan bahwa kekhawatiran bahwa KPK membawa perkara yang lemah ke pengadilan itu tidak terjadi. Ya. Bang Hutapea mau menanggapi? Kalau bersatu penyidikan sama penuntutan itu adalah merupakan sumber kolusi yang paling besar. Sumber kolusi yang paling besar. Karena apa? Bosnya satu. Jadi kalau ini mau dibebaskan, tidak disidik, tinggal perintah dari bosnya. Tapi kalau dipisah, maka penuntut, jaksa berhak mengontrol. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh BAP yang benar-benar adalah hasil kerjasama. Dan penuntut diam aja. Waktu Angelina Sondak, waktu Julianis di BAP bulan Juli tahun 2011, ada satu pertanyaan begini. Julianis mengaku mengantarkan duit 5 miliar ke DPR. Ini kasus abang ini. Bukan, saya nggak membela Nasarudin. Oke, ya silakan. Bukan, ya. Jangan lama-lama ya. Saya hanya contoh, Julianis mengaku memberikan uang 5 miliar ke DPR. Tentu pertanyaan yang masih ada otak, pasti akan bertanya, di DPR diterima oleh siapa? Tapi karena mau dilindungi orang DPR ini, siapa yang terima? Nggak ditanya. Masa 5 miliar diterima oleh gedung DPR, dindingnya, temboknya? Nah, itu karena lembaga ini melaksanakan dua fungsi. Tentu kalau misalnya, kalau itu dari kepolisian kejaksaan, pasti kalau P19 itu akan kembali. Tanya dulu yang DPR menerima ini siapa? Oke. Apakah Pak Trimedia atau siapa gitu kan? Sekarang kita tanya Pak Bibit yang sudah pernah menjalani penegakan hukum dengan dua lembaga yang berbeda di kepolisian. Jadi SP3, kemudian di kejaksaan itu juga SKP2. Itu adalah peluang timbulnya, tadi ada sendiri ngomong kolusi. Kalau di KPK, SP3 tidak ada, memang kita hati-hati sekali dalam menyelidik satu perkara. Topiknya di sini bukan SP3 dulu, tapi apakah memang penyidikan dan penuntutan itu satu lembaga, itu yang paling vital yang harus dibahas dulu. Saya kira bisa saya jawab. Ini karena tidak efektifnya aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan anehnya lagi, ketika ini ada revisi Undang-Undang KPK, itu dikatakan jelas bahwa masih tidak optimal, perlu ditingkatkan. Tetapi banyak hal di dalam undang-undang tersebut itu malah mengkebiri dari kewenangan KPK itu sendiri. Contoh seperti ini. Sebentar. Contohnya seperti ini. Bahwa persoalan penyadapan, badan pengawas, dan kemudian seterusnya. Bentar. Itu yang paling penting pada saat ini gitu kan. Oleh sebab itu makanya ini merupakan proses sistematis pelemahan dari KPK itu sendiri. Sebentar, Bung Alfon. Apa yang disampaikan? Sebentar bang. Sejak saya kuliah Fakultas Hukum. Dengar dulu mas. Sebentar bang. Yang dimaksud oleh saya sejak kuliah di Fakultas Hukum sampai 30 tahun praktek, memang fungsi kejaksaan adalah mensupervisi kerjaan penyidik. Makanya ada P19, ada P21. Anda belajar hukum di mana sih? Ya, itu loh. Kuliah hukum seperti itu. Makanya jadi ini pada prinsip pada saat ini bahwa di Indonesia itu berbeda dengan yang ada di luar negeri. Oleh sebab itu makanya ada undang-undang kejaksaan, ada undang-undang kepolisian yang berbeda dengan kejaksaan. Nah, oleh sebab itu maksudnya bukan di Amerika, di Indonesia sejak zaman Belanda sudah begitu. Oke, kita tinggalkan itu dulu. Bang Trimedia ada yang mau ditanggapi ini? Ini masalahnya ada. Ini masalahnya ada di undang-undang. Jadi ini kenapa tidak ada SP3? Spiritnya dulu bahwa yang kita pilih pimpinan KPK ini dan penyidik ini orang-orang nomor satu di Republik ini. Dan orang-orang yang profesional. Dan spiritnya supaya mereka hati-hati.
Karena itulah ditiadakan SP3. Anda bukanlah hanya politisi, Anda pernah punya track record sebagai lawyer, bagian dari proses penegakan hukum. Apakah menurut Anda pribadi adanya aturan ini masih relevan sekarang untuk KPK? Sudah saatnya dievaluasi menurut Setuju. saya. SP3 tetap bisa nih dilakukan, SP3 tidak ada tetap bisa dilakukan di KPK. Kalau saya pikir kalau soal SP3 nggak ada masalah. SP2-nya tetap bisa ada dong di Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan. Bukan, kalau terpisah bisa saja penuntutan yang kita tetapkan kemudian hanya di Kejaksaan, tapi KPK tetap nggak boleh memberikan SP3 karena kewenangan KPK dalam pengarahan penyidikan kasus-kasus korupsi dia penyidik. Itulah yang kita coba ini kan. Hanya saja kan ini tentu akan dilihat momentumnya. Apakah sudah tepat pada saat usia KPK ini, undang-undang ini masih 10 tahun. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Bibit sama Pak Alek bahwa 100%. Cuman 100% ini kena profesional atau ini. Atau memang kena satu pintu itu. Kita jangan lupa ada juga kasus yang bebas. Mokhtar Muhammad di pengadilan Bandung itu ada juga yang bebas. Walaupun Dihukum itu kemudian Pak dihukum oleh Mahkamah Agung. Karena ada kesalahan di pengadilan. Tapi kan di dalam proses di pengadilan tingkat pertama dia bebas. Ada kesalahan di pengadilan. Dan inilah perkara pertama di KPK yang bebas di tingkat pengadilan negeri. Oke, sampai di situ dulu. Saya akan tahan di situ Pak, nanti akan kembali dengan Anda. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda mengatakan bahwa KPK melakukan rekayasa? Ya, bukan. Tunjukkan. Anda pengacara? Bukan. Saya pengacara betul. Tidak ada merekayasa.